Iya, selamat malam. Shalom. Baik, Kak. Baik, alhamdulillah. Ana bi khair. Siap. Kak, ini saya izin nanya nih, Kak. Sebelumnya ya, dalam hal kebaikan ya. Izin nanya, Kak, waktu itu kan saya pernah nonton nih siaran Kristen ya, TV Sign. Saya pernah nonton kisahnya Al-Masih gitu ya. Waktu itu tuh, kisah Al-Masih itu di pas berapa ya gitu ya. Ada kalimat, takut saya salah gitu ya, yang saya izin aja nanya. Yesus tuh dia bercerita gitu ya di murid-muridnya, dia menjelaskan bahwa dia tuh akan disalibkan gitu, dan kemudian dia menjelaskan kepada murid-muridnya, terutama kepada Yudas Iskariot, dia akan berkhianat ke Al-Masihnya sendiri. Nah itu kan saya takut salah gitu ya, Kak. Saya pernah nonton filmnya gitu ya, yang di TV Sign kalau nggak salah. Nah kenapa waktu pas kejadian pas ketika Yesus mau disalibkan, kenapa waktu itu murid-muridnya tidak langsung ngeh gitu? Nah ini saya izin bertanya, takut saya salah, soalnya saya dulu waktu itu pernah nonton film itu gitu beberapa kali, yang versi bahasa Indonesia sama yang Sunda kalau nggak salah. Jadi itu, Kak. Versi Sunda. Itu kan setiap harinya tuh ada beda-beda, Kak. Ada juga yang bahasanya tuh yang Medan. Kemudian ada bahasa apa tuh? Pokoknya setiap harinya tuh beda bahasa, pokoknya cerita. Tapi filmnya film yang sama, cuman bahasa translate-nya ngobrolnya tuh beda-beda bahasanya. Ada yang Indonesia, ada yang Sunda, ada yang Jawa gitu. Nah, jadi mohon penjelasannya. Sunda. Ayah teh Sunda. Iya, dari Sunda, dari Sunda. Di mana? Di mana? Kalau aku di Sundanya? Bandung, Kak. Bandung, Bandung mananya? Aku Bandungnya di Dayakolot. Oh, Dayakolot, saya suka jadi. Oh, disuka jadi, Kak. PVJ. Oh, saya sekarang udah tinggal di Jakarta, cuman rumah orang tua di sana. Oh, wah kapan dong pulang nih? Kayak saya pulang tuh nggak ketebak kalau lagi pengen aja ke Bandung. Kayak kita langsung jawab ya. Iya. Saya konfirmasi dulu bahwa ketika gini ya, Tuhan Yesus itu memang betul bahwa dia memberitahukan tentang penderitaannya gitu, tentang kematiannya di kayu salib, betul. Sampai 4 kali. 4 kali ya, catat ya. 4 kali dikasih tahu di dalam Alkitab. Dalam Matius 16 sampai dengan 26. Betul. Kalau saya tidak salah. Itu Yesus itu memberitahukan kepada para murid ya. Termasuk di situ diantaranya ada Yudas, bahkan ada Petrus. Nah, kita coba baca dulu di Matius 16 ayat 21. Di situ kan pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikuti Dia. Nah, kita baca di sini ya. Sejak itu, Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Kemudian Petrus menarik Yesus ke samping dan mulai menegur dia. Perhatikan kata Petrus, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali tidak akan menimpa engkau." Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus berkata pada murid-muridnya, "Jika seseorang mau menjadi pengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Sebab siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Siapa yang kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia, tapi kehilangan nyawanya? Apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya bersama dengan malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu, ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, di antara orang yang hadir di sini, ada yang tidak akan mengalami kematian sebelum mereka melihat Anak Manusia datang sebagai Raja." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Gini, jawabannya gini ya, kenapa para murid di situ nggak ngeh? Tadi kita dengar. Itu Petrus di situ di ayat 22, Petrus itu menarik Yesus ke samping. Kemudian Petrus berkata apa? "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Ya, sekali-kali tidak akan menimpa engkau." Kemudian apa yang terjadi? Kata Yesus kepada Petrus, "Enyahlah iblis,
engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Jadi Petrus di situ juga udah nggak mau. Itu di ayat 22 ya, Kak? Betul, Matius 16 ayat 21 sampai 28. 16 sampai berapa? Yang lalu Petrus menarik Ishak samping dan mulai menegurnya dengan berkata, Allah berkenan kepadamu. Yesus Kristus, iya, Yesus Kristus itu ditarik oleh Petrus di dalam Matius 16 ayat 22 karena Petrus tidak setuju atau seolah-olah itu ya meragukan atau bahkan kayak khawatir ya dengan Yesus. Makanya Petrus itu berkata, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali tidak akan menimpa engkau. Kemudian Yesus menegur Petrus dengan mengatakan, enyahlah iblis, sebab engkau suatu batu sandungan bagiku. Engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan karena Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Ini teguran Yesus ini kepada Petrus ini tajam. Kenapa? Gini, kita tahu ya berapa lama dan apa alasan Yesus memanggil Petrus. Gitu. Kita tahu apa alasan Yesus memanggil Petrus. Kita tahu bagaimana Petrus dipanggil oleh Yesus menjadi penjala manusia, menjadi muridnya. Kemudian kita tahu berapa lama Petrus mengikuti Yesus. Sudah beberapa momen atau beberapa peristiwa di mana Petrus menyaksikan secara langsung apa yang Yesus lakukan kan gitu. Jadi Yesus di sini menegur gitu. Nyala iblis karena pikiran-pikiran yang karena ada pikiran yang di dalam diri Petrus itu yang kemudian kata Tuhan Yesus bisa menjadi batu sandungan. Kenapa? Ini berkaitan dengan nubuatan. Perhatikan loh. Dan ini berkaitan dengan keselamatan banyak orang. Semua orang tentang penyaliban Tuhan kita Yesus Kristus. Gitu. Dan gini, saya kasih tahu bahwa Petrus bahkan ketika sudah ditegur, kan saya tadi bilang ya, Yesus itu memberitahukan 4 kali pemberitahuan tentang penyaliban, tentang kematian, tentang kebangkitan. 4 kali dikasih tahu. Sampai di detik-detik terakhir, Tuhan Yesus ditangkap di Taman Getsemani. Di dalam Matius 26 ayat 52 sampai 54. Di situ pun tetap Petrus berusaha dengan sekuat tenaga menghalangi supaya hal tersebut tidak terjadi. Supaya penyaliban tidak terjadi, supaya Yesus tidak diserahkan ke mahkamah agama. Petrus tuh sampai di detik-detik terakhir. Jadi bukan tidak ada usaha, sudah ada usaha. Tapi kemudian apa respon Yesus di detik-detik terakhir itu? Kita lihat di dalam Matius 26 ayat 52 sampai 54 ya. Ini Taman Getsemani nih. Matius 26 ayat 51 sampai dengan 54 ya. Kita lihat bagaimana peristiwa penangkapan Tuhan Yesus dengan tentara Romawi dan ada Yudas di situ ya. Karena sudah tergiur dengan 30 keping perak. Nah, kita baca di ayat 51. Namun, seseorang dari mereka yang menyertai Yesus mengulurkan tangan untuk menghunus pedangnya, memotong hamba imam besar dan memotong telinganya. Ya, ini adalah Petrus. Apa yang dikatakan Yesus? Kata Yesus kepadanya, masukkan pedang itu kembali ke dalam sarungnya. Sebab semua orang yang menggunakan pedang akan binasa oleh pedang. Atau kau sangka bahwa aku tidak dapat berseru kepada Bapakku supaya ia segera mengirim lebih dari 12 pasukan malaikat membantu aku? Jika begitu, bagaimanakah akan digenapi kitab suci yang mengatakan bahwa harus terjadi demikian? Gitu. Jadi di titik terakhir tuh Petrus masih nggak paham. Petrus masih dengan pemikiran dia yang nggak rela, nggak ridho, nggak ikhlas bahwa Tuhan Yesus disalibkan, diserahkan ke mahkamah. Ada pembunuhan ribuan bayi oleh karena kelahiran Yesus yang telah dinantikan. Gitu. Artinya apa? Memang Yesus sendiri sudah diincar bahkan dari semenjak di kandungan ibunya. Sampai Herodes itu mencari, ya nggak? Sampai Herodes itu kemudian memerintahkan untuk membunuh bayi-bayi yang lahir pada zaman bertepatan dengan di mana Yesus lahir. Gitu. Itulah mengapa saya bilang bahwa orang-orang yang berpolitik dengan cara seperti itu mereka benar-benar logika, jangan logika. Gitu. Alkitab saja sudah menyatakan kedatangan Yesus memang sudah jadi. Ya, perselisihan bahkan akhirnya pun kemudian ketika Yesus dipersembahkan ke Bait Allah oleh Bunda Maria dan Santo Yosef. Di situ kan ada Simeon yang memberikan nubuatan. Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan dan akan membangkitkan bangsa, dan suatu pedang akan tertembus pada jiwamu. Artinya apa? Yesus itu memang sudah dinubuatkan dari sananya. Gitu. Akan menjadi perselisihan, akan menjadi incaran banyak orang, akan menjadi orang-orang yang kemudian merasa Yesus ini sebagai orang yang punya
sudah dibuatkan power dan seterusnya. Itu sudah diincar. Jadi seperti itu ya, bukan karena Yudas. Gitu ya. Jadi pun ketika dikatakan tadi ya narasinya Petrus engeh nggak? Sebenarnya gini. Ketika Yesus bilang sesungguhnya di antara kalian ada yang mengkhianati aku. Ya, kemudian Yudas menjawab bukan aku ya Rabi, gitu kan gitu. Simpelnya gini, para murid pada saat itu tidak ngeh secara langsung karena apa? Karena sebagian besar dari mereka masih dipenuhi pikiran-pikiran yang tidak dikatakan dalam Matius 16 ayat 22 tadi, bukan dari Allah. Gitu. Contoh Petrus sudah berkali-kali ditegur, diingati bahwa dia akan menyangkal, bahwa dia akan menyangkal Yesus dan seterusnya. Petrus kan masih denial. Enggak kok, saya nggak bakalan kok sampai mati, saya nggak bakalan kan gitu. Gitu. Perkataan-perkataan Yesus tentang bagaimana Yesus kalau kita ngomongnya apa? Memberikan clue, petunjuk. Itu mereka tidak ada yang menangkap secara terus terang. Gitu. Tidak ada yang menangkap secara terus terang. Kan bukti itu tadi saya bacakan bagaimana Petrus itu sampai di titik-titik terakhir Yesus ditangkap, Petrus masih berusaha sekuat tenaga padahal Yesus sudah bilang, ini nubuatan. Ini nubuatan. Nubuatan yang tertulis. Ini tertulis dalam kitab suci. Ini harus tergenapi dan seterusnya. Yesus ngomong berkali-kali, Petrus masih nggak paham-paham juga kan? Gitu. Nah, baru setelah Yesus bilang di dalam Injil Yohanes bab 16, ketika Yesus menjanjikan roh penghibur, Parakletos, ya, roh penghibur, roh kudus, roh kebenaran. Setelah itu baru kemudian kan Yesus bilang, akan berbicara terus terang, akan memberitahukan tentang hal yang belum kamu mengerti. Nah, baru setelah tercurahnya Roh Kudus, baru mereka mengerti. Gitu. Makanya ada beberapa momen di mana para murid tuh nggak ngerti Yesus ngomong apa. Gitu. Nggak cuman ngomong soal pemberitahuan tentang penderitaannya. Ketika Yesus memberikan sabdanya, misalkan 8 sabda bahagia Yesus di bukit gitu kan, dan seterusnya, itu murid-murid nggak ada yang ngerti. Padahal Yesus berbicara terus terang di situ. Nah itu contohnya ya. Jadi memang pada kenyataannya ketika Yesus berbicara terus terang sama mereka belum banyak yang tahu. Mereka nggak nangkep gitu karena Roh Kudus gitu belum tercurah di atas mereka. Baru kemudian ketika Yesus menjanjikan roh penghibur, Roh Kudus, roh kebenaran, nah baru kan tercurahlah Roh Kudus itu di atas mereka ketika peristiwa Pentakosta, barulah mereka bisa memahami berterus terang gitu. Ya, seperti itu King Moses. Jadi emang waktu itu kan pas nonton tuh karena emang kalau dari film tuh kan emang gak dijelasin realnya gimana kan, kalau gini kan lebih paham gitu ya penjelasannya. Iya nggak apa-apa. Kalau film itu emang tujuannya satu, entertain gitu. Entertain ya. Betul, menghibur. Nggak apa-apa, kita pahami, kita maklumi itu. Jadi ini mah sambil saya juga kan ada sedikitnya, oh iya paham juga ya, ada juga gitu ya, paham tahu gitu kan. Ada ilmunya juga gitu kan. Jadi gitu. Ada yang saya pertanyakan dari kemarin tuh pengen naik tuh, pengen nanyain itu gitu dari kemarin tuh. Itu aja sih Kak. Nggak apa-apa. Yang penting bertanya, yang penting rendah. Tapi bro kalau boleh tahu dari Islam ya? Aku dulu apa? Dari Kristen atau dari Islam sebelumnya? Sorry saya lupa tanya. Aku sih kalau soal agama sih lebih kayak nggak ini sih, lebih private. Oh, private. Tapi kalau boleh tahu di KTP apa tuh tertulisnya? KTP, wah itu private banget. Private banget ya, udahlah. Iya, soalnya kalau aku sih lebih kayak gimana ya, nggak menghujat sih, lebih kayak belajar, ambil ilmunya, oh begini. Jadi sebelum aku belum tahu apa isinya tuh, aku nanya dulu gitu Kak. Oke. Aku lebih bertanya, tahu ceritanya, tahu ilmunya, jadi gak jadi salah paham gitu Kak, ngerti gak? Iya. Nah begitu. Gak apa-apa. Oke. Jadi nggak ditahu, kamu Katolik, aku Yahudi atau Islam atau apa gitu, atau Hindu atau Buddha, aku nggak gitu sih. Jadi lebih kayak edukasi, ngobrol, bicara gitu. Jadi jangan sampai kita dibentur, mohon maaf ya. Kadang aku ngelihat kalau ada pembicaraan tentang hal agama gini, lebih berbaunya tuh ke arahnya lebih ke sensitif anarkis. Jadi aku kurang suka gitu Kak. Kalau kayak gitu, kayak kurang suka. Lebih kayak menjebak-jebakan juga gitu. Apalagi kan
orang-orang yang pengen nanya tapi nggak ada ilmu, jadi malah malu sendiri gitu. Jadi jangan begitu. Kalau pengen bertanya ya bertanya aja gitu. Tapi ambil ilmunya, ambil hikmahnya gitu. Jangan kita bertanya tapi menyudutkan, kita anarkis atau sampai ada kata-kata yang kurang enak orang ini. Jadi kesannya tuh kayak mancing-mancing emosi. Aku kurang suka gitu kan. Gitu. Lebih gitu. Itu sih kalau aku. Oke, terima kasih Bang King Moses. Siap. Terima kasih. Tuhan berkati ya. Siap. Oke, makasih Kak. Ya.